Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma la ya'lam. Fanzalal Qur'an liyahdiya ila tariqil mustaqim wa wad-dinul Islam. Wa arsala rasulahul mustafa liyubayyina hadzal dinal qawim. Wassalatu wassalam ala Sayyidil anam Sayyidina wa maulana min qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alladhi nawwira bi risalatil khalidatil jami'il a'lam wa ala alihi wa sahbihi qadadul a'lam. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap panitia lomba dai yang diselenggarakan oleh IMM Unaisa Surabaya, dan yang saya hormati segenap para asatid wal asatidah atau guru-guru yang selalu saya muliakan, dan para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada yang selalu saya cintai. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan bagaimana keterkaitannya dengan aspek kehidupan, maka tidak akan ada habisnya makna yang kita dapatkan dari kitab suci yang agung ini. Di samping sebagai sebuah mukjizat yang kekal hingga akhir zaman, Al-Quranul Karim adalah pedoman hidup atau sumber pengetahuan umat Islam yang merupakan pondasi yang sangat kokoh bagi kita semua. Dan apabila umat muslim berpegang teguh kepadanya, akan tidak tersesat, akan selalu pada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabi. Yang mana artinya, sungguh aku telah meninggalkan dua perkara dan kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah wa sunnatin nabi, ialah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran tidak hanya berlaku pada era awal tersebarnya agama Islam ataupun hanya pada kalangan umat Islam, akan tetapi syariat yang terdapat di dalamnya berlaku di mana saja dan sesuai sepanjang masa, dan menyelingkupi seluruh umat manusia, baik umat Islam maupun umat yang lainnya. Saudaraku sekalian, apabila muncul pertanyaan di benak kita, dengan apakah umat Islam akan sampai kepada puncak kejayaannya? Apakah dengan harus bercermin kepada kebudayaan barat yang selalu hidup modern, yang selalu berfoya-foya? Maka sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, tidak tahukah generasi muda saat ini bahwa Al-Quranul Karim adalah kunci segala kunci kesenangan di dunia maupun di akhirat nanti? Yang kedua, kenapa kita harus menyontoh umat lain atau meniru umat lain, sedangkan kita mempunyai pedoman yang sangat kuat, pedomannya kekal hingga akhir zaman, pedoman yang sesuai hingga akhir zaman juga? Maka jawaban dari dua pertanyaan saya akan menjadi jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Maka sungguh memprihatinkan memang ketika umat Islam tidak tahu betapa agungnya agama ini, betapa mulianya agama Islam, dan sedangkan itu generasi muda saat ini
tidak tahu segala hal-hal sepele dalam agamanya, maka apabila terus-menerus seperti ini, apakah bisa sampai puncak kejayaannya? Apakah bisa? Maka marilah sebagai generasi muda kita harus belajar terus-menerus mendalami Al-Quran. Kita harus belajar terus-menerus untuk mengetahui isi-isi kandungan Al-Quran. Dimulai dari cara membaca yang benar. Seperti apakah ilmu tajwid itu? Setelah itu dilanjut dengan cara mengkaji atau dilanjut dengan mendalami isi Al-Quran. Seperti belajar ilmu-ilmu tafsir dan lain sebagainya. Kita juga tidak akan mengetahui hal-hal seperti itu atau ilmu-ilmu seperti itu ketika tanpa para ulama, perantara para ulama. Mereka pun sudah menjelaskan panjang lebar tentang kandungan isi-isi Al-Quran bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan riwayat hingga sampai para sahabat-sahabatnya. Dan kenapa generasi muda saat ini selalu mengikuti orang-orang barat, selalu mencontoh orang barat? Jawabannya ialah mereka lupa dengan kebudayaan mereka sendiri, budaya Islam. Mereka juga tidak pernah membaca Al-Quran dan juga tidak pernah mendalami isi-isi kandungan Al-Quran. Maka ayo kita selalu belajar mendalami Al-Quran. Ajak keluarga kalian, kakak adik kalian untuk mendalami Al-Quranul Karim. Kalau bisa kita selalu bertakwa kepada Allah. Semoga kalian yang belajar Al-Quran diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.